Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita memasuki hari ke-10 bulan Ramadan, berarti kita memasuki sepertiga bulan Ramadan ini. Dan kita akan kembali mengenal dan mengupas surat Al-Baqarah di Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Pemirsa di rumah, hari ini kita akan kembali mengupas dimulai dari ayat ke-168. Di mana dalam ayat ini akan kemudian dibahas lebih jauh mengenai makanan yang dianjurkan juga yang diharamkan. Sering kita dengar kata-kata bahwa makanan yang halal itu belum tentu baik, dan kalau tidak halal dan baik sebaiknya tidak kita konsumsi. Nah, kembali dibicarakan di sini, kalau halal barangkali masih banyak pertanyaan di sana. Tapi kalau baik, lebih jauh lagi yang harus kita kupas, yang baik untuk kita yang seperti apa. Nanti kita akan mendengar pembahasan dari narasumber kita, Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan bersama kita seperti biasanya ada 3 panelis, juga ada ibu-ibu ini yang nanti juga akan bertanya lebih jauh mengenai apa yang kita kupas hari ini. Yang pertama adalah Mbak Maulina Adani Rahman, ini panelis kita dari peneliti Corporate Forum for Community Development, ya. Kemudian yang kedua panelis kita adalah Mbak Ratu Ika Sobriah, ini guru SMP Islam Al-Ikhlas. Dan yang ketiga panelis kita adalah Ibu Lenggo Geni Lewa KBC dari Yayasan Bimantara. Sedangkan ibu-ibu yang pagi-pagi ini sudah hadir di sini, siap mendengarkan penjelasan narasumber kita adalah ibu-ibu dari pengajian Anissa Cibinong, begitu ya ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, ibu-ibu barangkali sudah hafal mengenai yang halal, tapi begitu kita jadikan satu halal dan juga baik untuk kita semua, nanti kita dengarkan seperti apa ya Bu ya. Kita akan kembali lagi masih dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kembali kita akan mengupas surah Al-Baqarah di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan kita akan mulai dari ayat ke-168 mengenai makanan yang dianjurkan juga diharamkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, para pemirsa, kita akan bahas mulai dari ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ayat ini dimulai dengan firman Allah, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Biasanya ayat-ayat yang dimulai dengan ajakan kepada seluruh manusia turun di Mekah. Ini berarti sejak dini Nabi Muhammad itu memaparkan ajaran ini untuk seluruh manusia. Bukan seperti nabi-nabi sebelumnya, biasanya ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Hanya ada 7 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas yang turun di Madinah. Salah satu di antaranya ayat yang kita bahas ini. Nah, ini sekarang ajakan untuk seluruh manusia. Kulu mimma fil ardi. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, kulu itu artinya makanlah apa yang di bumi. Yang pertama, tidak selalu kata makan dalam Al-Quran diartikan memasukkan sesuatu ke tenggorokan untuk dikunyah atau dimasukkan ke dalam perut. Tidak selalu begitu. Dia juga berarti lakukan aktivitas. Ketika Allah memerintahkan, membolehkan seorang suami mengambil mahar yang diberikannya kepada istrinya selama sang istri rela, itu Al-Quran menyatakan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau istri-istrimu itu rela kamu menerima sebagian dari
mahar yang kamu berikan, maka makanlah mahar itu. Kalau mas maharnya, kan tidak dimakan. Tidak dimakan. Gunakanlah. Baik, kita lihat ayat kita. Kita ambil dulu pengertian makan. Makanlah dari apa yang ada di bumi. Nah, ini seakan-akan kalau kita hanya berhenti di sana, segala apa yang ada di bumi boleh dimakan. Tetapi ada dia beri 2 syarat yang boleh dimakan. Yang pertama halalan, yang kedua thayyib. Halal itu apa? Halal itu lawan haram. Kalau dalam hukum Islam ada panca hukum, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, dan ada haram, maka halal itu ada 4 macam. Haram itu 1 macam. Iya. Ketika dia berkata kulu mimma fil ardi halalan, walaupun yang makruh saya boleh makan, ya kan? Hukumnya makruh, tapi itu tidak baik dong. Itu sebabnya nanti ada anjuran-anjuran, jangan makan makanan yang berbau pada saat kamu akan berkumpul di tempat orang banyak. Orang kalau mau ke masjid dilarang makan bawang. Ya kan? Yeah. Karena itu makruh memakannya. Oke. Kulu mimma fil ardi halalan, baru bukan hanya yang halal, yang thayyiba, yang baik. Nah, baik ini kita bisa artikan secara singkat proporsional. Ada yang baik buat saya, belum tentu baik buat ibu. Ada yang baik buat bayi, tidak baik buat orang dewasa. Ada yang baik buat orang dewasa, tidak baik buat bayi. Ada yang baik untuk orang yang sehat, tidak baik untuk orang yang sakit gula. Tidak baik, ya kan? Itu kita akan mesti merinci lagi. Sesuatu yang haram, kita lihat halal ada lawan dari haram. Sesuatu yang haram itu kita bisa bagi 2. Yang pertama haram karena zatnya. Babi haram karena zatnya. Ya kan? Nah, tapi ada haram disebabkan bukan karena zatnya, tetapi oleh satu sebab yang lain. Saya beri contoh. Katakanlah makan kambing itu halal atau haram? Halal. Tapi kalau kambingnya orang, ini disebabkan oleh sesuatu, ya kan? Begitu. Jadi sesuatu yang milik orang, walaupun barangnya halal, tetapi dia menjadi tidak halal karena ada sesuatu yang lain. Oke. Wahai seluruh manusia, kita perluas makna makanlah. Lakukanlah aneka aktivitas yang halal, sehingga jangan makan hartanya orang lain. Ya. Itu halal, makannya dan yang baik, bukan hanya halal, makan yang memang berguna buat kamu dan bukan mengambil hak orang lain. Halalan thayyibat. Oke, kita lanjutkan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Saya jelaskan. Satu langkah itu kan begini. Kecil ya, satu langkah. Tapi setan punya langkah-langkah. Dia bukan hanya satu langkah. Satu melangkah, begitu dia melangkah satu, dia melangkah lagi. Begitu dia melangkah, melangkah lagi. Seterusnya begitu. Setan mengajak Anda untuk langkah kecil dulu. Begitu Anda ikuti langkahnya yang kecil, dia melangkah lagi, dia melangkah lagi. Sampai akhirnya terjerumus seseorang. Boleh jadi dia ajak dulu yang ringan-ringan. Melangkah-melangkah sampai untuk mencapai puncak gunung itu hanya dari satu langkah. Tetapi langkah-langkah yang diikuti. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang jelas. Musuh yang tidak segan-segan menampakkan permusuhannya kepada kamu.
Jadi jadikan dia musuh abadi. Itu setan. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala setelah melarang atau setelah memerintahkan makan tetapi yang halal dan yang baik, dia sebut setan. Kenapa itu ya? Ingat dosa manusia yang pertama apa? Makan buah yang dilarang. Makan. Nah, dari makanan bisa terjadi bahaya yang luar biasa. Satu orang boleh jadi meneguk minuman keras, mabuk, berzina, membunuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu langkah-langkah setan. Kita kembali. Ayat ini menyatakan wahai seluruh manusia. Dia tidak katakan ya ayyuhalladzina amanu. Nanti di ayat berikutnya itu, di ayat 122 ada lagi ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Seakan-akan Allah hendak berkata demikian. Bumi ini saya siapkan untuk seluruh manusia. Tidak boleh ada monopoli. Karena ini untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir, saya ajak lakukan kegiatan yang halal, tidak merugikan orang lain, jangan ambil hak orang lain. Kalau kamu walaupun tidak percaya kepada ajaran Islam, tetapi sebenarnya adalah kebutuhan kamu sebagai manusia untuk melakukan kegiatan yang tidak mengganggu orang lain, kegiatan yang halal, yang tidak haram, dan kegiatan yang baik. Jadi tidak ada monopoli. Di sisi lain kita perlu ingat bahwa Allah di sini menyatakan semua yang di bumi boleh makan asal halal dan thayyib. Itu berarti bukan semua yang di bumi ini boleh kita makan. Iya, ada syaratnya. Ya, toh? Saya ambil satu contoh. Serangga. Itu sebenarnya boleh jadi buat makanan burung. Iya. Burung makanan kita, itu sebabnya ada rantai-rantai makanannya. Iya. Nah, jadi jangan anggap semua yang ada di permukaan bumi itu, walaupun semuanya untuk kemaslahatan manusia, tapi bukan semuanya untuk dimakan oleh manusia. Oke. Kita lanjutkan ayat kita. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Setan itu tidak menyuruh kamu kecuali dua hal. Melakukan yang buruk dan yang keji. Yang buruk, asu buruk, yang mempunyai dampak buruk pada jiwa seseorang. Boleh jadi kelihatannya bagus, tapi punya dampak buruk pada jiwa. Itu dia suruh kita itu. Al-fahsya yang keji. Apa yang keji? Berzina, membunuh, itu dosa-dosa yang besar itu, yang ada sanksi hukumnya. Itu setan yang suruh. Tidak ada lain yang dia suruh kepadamu kecuali sesuatu perbuatan yang memiliki dampak buruk, atau yang lebih buruk lagi, yang sangat keji, yang oleh agama, oleh akal itu dianggap buruk. Saya beri satu contoh. Zina itu sangat buruk. Kalau agama tidak melarangnya, maka sebelum dilarang oleh agama, akal sudah melarang. Baik. Ya kan? Buktinya apa? Tidak ada orang yang mau dia punya keluarga di zina. Iya. Walaupun dia jahat betul. Iya. Baik Pak Qureys, kayaknya kita mesti break dulu Pak Qureys, tapi tadi juga kita belajar sesuatu yang barangkali kita bisa melihat dari ayat ini dari sisi yang luas ya Pak Qureys ya, bahwa ayat 168 tadi dari surat Al-Baqarah bicara mengenai apa yang kita makan, tapi pengertian luasnya adalah aktivitas kita pun harus yang halal dan yang baik, yang thayyib ya. Untuk mengetahui lebih jauh lagi, jangan kemana-mana, tetap di sini di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah yang tadi sudah diterangkan dimulai dari ayat 168. Baik, kita lanjutkan. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini tidak peduli halal, baik, tidak ada yang mereka peduli. Nah,
Karena ketidakpedulian mereka itu, mereka selalu berkata begini, kami pokoknya mau ikuti tradisi orang tua kami. Kami dulu makan yang ini, ya sekarang kami mau makan. Kami melakukan aktivitas semacam ini, kami mau lakukan aktivitas semacam itu. Nah, ini yang dilanjutkan ayat tersebut. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau ada yang beritahu, ikuti tuntunan Allah, apa yang diturunkan oleh Allah menyangkut bimbingan-bimbingannya, baik dalam Al-Quran maupun melalui Nabi, mereka berkata, kami akan mengikuti secara bersungguh-sungguh apa yang kami temukan dari ajaran dan tradisi leluhur kami. Apakah mereka, kata komentar Al-Quran, apakah mereka itu akan mengikuti leluhur mereka yang tidak mempunyai layakil, tidak berakal. Akal itu pada mulanya berarti tali. Tali yang mengikat. Kalau ada tali yang mengikat, orang tidak bebas. Kalau tidak ada tali yang mengikat, bebas. Kebebasan mutlak. Boleh dikatakan, apakah mereka itu akan mengikuti orang tua mereka, padahal mereka itu tidak berakal, tidak memiliki pengetahuan yang mengikat mereka melakukan keburukan, dan tidak juga mendapat petunjuk. Masalul ladzina kafaru, baru diberikan perumpamaan. Perumpamaan mereka itu yang menyembah berhala, seperti orang-orang yang menyembah berhala-berhala ini seperti pengembala memanggil dan mengajak binatang-binatang mereka. Binatangnya nggak paham. Engkau juga wahai Muhammad, ketika mengajak mereka, mereka tidak paham. Mereka tidak mau mendengar. Kenapa mereka tidak paham dan tidak mau mendengar? Karena mereka itu tuli, bisu, buta. Kembali lagi, fahum la yaqilun. Kalau orang tuanya melakukan kebebasan luar biasa, mereka juga tidak ada yang mengikat aktivitas mereka sehingga melakukan kebebasan luar biasa. Ini keadaan semacam ini juga terjadi kan sekarang. Semua mau bebas. Oke. Kita lanjutkan. Setelah mengajak seluruh manusia, kali ini yang dia ajak orang beriman. Kita dengarkan bagaimana ajakan Allah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dia sudah tidak bilang halal lagi. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang kami rezekikan kepada kamu. Kenapa dia tidak sebut lagi supaya halal? Oh, kalau orang beriman pasti dia pertimbangkan halal. Tidak perlu saya pesan pada kamu bahwa harus halal. Yang saya ingin pesankan, makanlah yang proporsional. Makanlah yang baik. Lakukanlah kegiatan yang baik. Karena ada kegiatan yang halal tapi tidak baik. Apa itu? Pemutusan hubungan. Ya kan? Cerai itu halal. Tapi itu yang paling dibenci Tuhan. Halal kan? Ini satu contoh. yang diingatkannya dari yang baik-baik, yang kami berikan rezeki kepada kamu. Rezeki yang dari Allah itulah yang paling baik buat kamu. Kalau rezeki yang kamu cari tetapi melanggar perintah Allah, itu rezeki tidak baik buat kamu. Rezeki yang diberikan Allah kepada seseorang itu, itulah yang paling baik untuk setiap orang. Saya mau beri contoh. Kalau ibu ke dokter, dikasih obat makan 3 kali sehari. Ibu dikasih obat sekali sehari. Boleh enggak yang sekali sehari ini berkata, kok itu 3, saya mau makan 3 kali sehari juga? Enggak bisa. Tidak boleh. Itulah yang terbaik buat ibu, yang proporsional, itu juga yang... rezeki Allah seperti itu. Saya pernah katakan, jangan pernah menduga bahwa rezeki itu hanya uang. Kesehatan itu rezeki, ketenangan batin itu rezeki, ilmu itu rezeki, itu banyak. Gunakan itu semua secara baik. Baru washkuru lillahi, ini pesannya yang kedua.
Bersyukurlah, yakni gunakan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu itu sesuai dengan tujuan Dia menganugerahkannya. Gunakan itu. Saya sering beri contoh, ada seorang beri saya pici, saya bersyukur kalau saya pakai picinya. Tetapi saya pakai di kepala, jangan saya jadikan penggosok sepatu. Ya, itu namanya washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau memang benar-benar kamu mau beribadah kepada Allah. Kalau kamu tidak syukur, itu berarti kamu tidak beribadah kepadanya. Oke. Baru dia katakan, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Yang diharamkan Allah itu tidak lain kecuali al-maitah, bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu adalah binatang yang berhembus nyawanya tanpa disembelih secara sah. Itu namanya bangkai. Bangkai haram kecuali dua. Ikan dan belalang. Haram bangkai. Innama harrama alaikum, yang diharamkan kepada kamu, maksudnya yang diharamkan kamu makan. Nah sekarang kalau bangkai itu saya gunakan untuk sepatu, kulitnya, yang diharamkan untuk dimakan. Tetapi kalau bangkai itu disamak, maka itu boleh, karena tidak dimakan. Baik. Kecuali daging bangkai atau kecuali babi. Iya. Jadi jangan pakai tas dari babi, jangan pakai slop dari babi. Ya tahu? Oke, kita lanjutkan. Al-maita waddama, dan darah. Maksudnya darah adalah darah yang mengalir. Karena limpa, hati itu juga darah, tapi sudah membeku. Nah, sedikit saya jelaskan lagi di sini, darah yang mengalir bisa ditoleransi kalau sedikit. Biasa kita bakar ikan, Iya, masih ada darahnya. bakar ayam atau apa, itu ditoleransi kalau sedikit, ya toh. Tapi kalau sudah darah mengalir, tidak. Waddama, baru walahmal khinzir, dan daging babi. Saya ingin tanya ibu-ibu, kalau ke pasar beli daging, ada enggak lemaknya bersama daging? Ada. Ada. Ya. Tapi kalau ibu berkata saya mau lemak, dia kasih daging atau tidak? Tidak. Kalau begitu, ketika Allah berkata daging babi, termasuk lemaknya. Kalau ada orang bersumpah, saya tidak akan makan daging. Kalau dia makan lemak, dia membatalkan sumpahnya. Tapi kalau dia berkata, saya tidak akan makan lemak, maka dia makan daging, boleh. Karena kata daging, itu termasuk di dalamnya lemak. Okay. Walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih dan sewaktu menyembelihnya itu menyebut nama yang bukan katakanlah menyebut nama berhala, menyebut nama yang bukan nama Allah. Ini saya sembelih supaya jin yang mengganggu, bisa, itu tidak boleh dimakan. Ya kan? Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Tapi agama ini sangat ringan. Maka dikatakannya famanitur ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Siapa yang terpaksa? Apa makna terpaksa? Seandainya saya tidak makan, maka saya bisa mati. Atau saya bisa setengah mati. Itu ittirar, sama dengan kebutuhan yang sangat mendesak. Dengan syarat ghaira baghin. Bukan tujuannya mau makan dagingnya. Ya tahu? Wala adin, dan tidak melampaui batas. Apa ini melampaui batas?
jangan makan sampai kenyang. Iya kan? Iya. Makan sampai bisa menyambung hidup Anda. Ada lagi yang mengartikan ghaira baghin, tidak melakukan kegiatan yang haram. Saya mau beri contoh. Ada satu orang berjalan dalam perjalanan ingin merampok. Di tengah jalan dia tidak dapat makan. Kelaparan. Boleh tidak makan babi? Tidak boleh. Karena perjalanan dia adalah perjalanan haram. Kalau selain haram boleh. Ada satu orang mau jalan-jalan. Ya kan? Mubah. Ada satu orang mau apalagi perjalanan sunnah, apalagi perjalanan wajib. Ghaira baghin wala'at fala isma alai, maka yang bersangkutan itu tidak terbebani oleh dosa. Allah mengampuni yang demikian itu. Iya, Pak Quraisy, ini menarik sekali ya Pak Quraisy. Tapi seperti biasanya makin dikupas lebih dalam, makin kita lebih tahu, timbul makin banyak pertanyaan. Tapi nanti pertanyaannya kita sabar dulu ya, kita tunggu, kita simpan dulu. Nanti panelis juga boleh bertanya, ibu-ibu juga silakan bertanya. Nanti kita akan kembali lagi masih di dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kembali di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Kalau tadi kita sudah mendengar penjelasan Pak Quraisy mengenai ayat 168, dimulai dari ayat 168 kita mengerti bagaimana makanan yang halal haram, kemudian yang thayyib, dan bagaimana dibedakan antara untuk seluruh umat manusia dengan bagi orang-orang yang mukmin ya. Nah, sekarang kita akan bicara lebih jauh mengenai pertanyaan yang timbul. Kita mulai dari panelis kita yang pertama. Ini Mbak Lina, silakan Mbak Lina. Ya. Di era sekarang ini tampak bahwa persoalan halal dan haram itu menjadi sangat sulit dibedakan. Bagaimana dengan penghasilan dari suatu pekerjaan yang pekerjaan itu tidak halal atau tidak dibolehkan dalam Al-Quran? Apakah menjadi baik nantinya kita makan dari uang itu? Bagaimana pendapat Pak Quraisy mengenai hal ini? Terima kasih. Tidak ada sesuatu yang diharamkan yang tidak berdampak buruk. Hanya mungkin persoalannya dampak buruknya itu cepat atau lambat. Ya kan? Nah, yang kedua, pakar-pakar ilmuwan berbeda pendapat apakah makanan yang jenisnya halal tetapi dimakan secara haram, apakah itu mempunyai pengaruh ke dalam jiwa seseorang atau tidak. Nah, kalau agamawan berkata jelas berpengaruh, jelas punya pengaruh dampak buruk. Jadi baik hasil usaha, uang yang digunakannya yang haram untuk walaupun untuk sesuatu yang baik, itu dampaknya pun buruk. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, baik, indah, dan seterusnya. Dia tidak menerima kecuali yang baik dan indah. Saya kira itu ya. Jadi pasti punya dampak yang buruk. Baik, kita pindah panelis kedua. Mbak Ika silakan. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa daging yang tumbuh dalam tubuh kita karena nutrisi yang haram, maka dalam tubuh kita itu makanan kita haram. Tempat yang terbaik bagi daging tersebut adalah neraka. Apakah dengan bertaubat otomatis kondisinya berubah atau dengan ketidaktahuan kita? Apakah dengan hal ini ada kajian tersendiri? Karena saya pernah mendengar bahwa ada sahabat Nabi yaitu Abu Bakar ketika dia diberitahu bahwa makanan yang disantapnya itu adalah pemberian salah seorang bekas dukun, maka beliau langsung memuntahkannya. Mungkin mohon penjelasannya. Iya, jadi begini. Tadi saya sudah katakan semua yang haram pasti punya dampak buruk. Ya, nah, hanya persoalannya yang pertama yang Anda tanyakan, kalau taubat, ya kita harapkan kalau dia taubat akan bersih. Iya. Itu ada di dalam hadis lain ada dikatakan bahwa setiap orang melakukan dosa maka lahir titik hitam
Semakin banyak dosanya, semakin sampai akhirnya karatan. Tapi kalau dia bertobat, terhapus itu. Jadi diharapkan orang yang semacam ini terhapus. Yang ketiga tadi ya jelas ya, kalau kita bicara soal agama, agama berkata bahwa semua makanan yang haram itu hendaknya dihindari. Iya. Ini pertanyaannya Mbak Ika ini membuat banyak pertanyaan lain nih, ceritanya akan timbul ceritanya ya. Oke, tapi sebelum yang lain mau bertanya lagi masih mengenai hal yang sama, saya ke Ibu Lenggo, silakan Ibu Lenggo. Pak Quraish, tentunya pembahasan halal dan thayyib yang sebagaimana telah dijelaskan tadi tidak hanya terbatas pada kandungan materi makanan tersebut, tetapi juga bagaimana ikhtiar kita mendapatkannya, apakah diridhoi Allah atau tidak. Bagaimana sikap kita terhadap suatu makanan yang dari kandungan materinya jelas halal, namun diproduksi oleh suatu perusahaan yang membiayai suatu aktivitas yang merugikan umat manusia ataupun penjajahan atas suatu bangsa dengan mensuplai persenjataannya. Dan apakah menghindari hal semacam itu bagi kita termasuk usaha untuk memakan makanan yang halal serta thayyib? Iya, makanannya, pertanyaannya makanannya halal. Iya. Tetapi hasil usaha itu digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Nah, ini bisa menjadi haram untuk memakannya. Karena tujuannya. Kalau kita seakan-akan ikut membantu, iya toh? Ada satu orang pinjam pisau pada ibu atau minta pisau, ini orang mau menyembelih, boleh. Tapi kalau ditahu bahwa dia mau bunuh orang, boleh tidak dipinjemin pisaunya? Ya tidak. Tidak boleh, ya toh? Jadi kita lihat. Okay. Tapi jadi agak repot ya ibu-ibu di sini ya. Jadi kita kalau mau beli barang kita mesti berpikir lagi siapa yang memproduksi, kira-kira perusahaannya ini punya usaha apa saja dari uang keuntungan tersebut ya Pak Quraish ya. Iya, tapi kan secara umum itu bisa ketahuan. Iya. Satu hal yang saya ingin tambahkan, kita boleh saja melakukan transaksi jual beli walaupun dengan non muslim. Iya. Boleh. Nah, tetapi kalau sudah terang-terangan kita tahu bahwa ini akan digunakan untuk menghancurkan kita, itu yang nggak boleh. Iya. Ya kan? Jelas di sana ya. Oke, Ibu pasti mau bertanyakan ya Ibu ya, tapi sabar sebentar, nanti pertanyaan silahkan, ataupun mau menambahkan pertanyaannya Mbak Ika juga boleh, tapi nanti kita akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kembali di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Kalau tadi panelis sudah bertanya semua, kini giliran ibu-ibu dari pengajian Anissa. Silakan Bu, ditanyakan yang kita sama-sama nggak tahu ya Bu ya. Baiklah, dengan adanya fenomena alam ataupun musibah yang terjadi di negara kita, banyaknya musibah yang terjadi di negara kita, berkaitan dengan hal tersebut, banyak di sebagian masyarakat kita melakukan ritual, Pak, seperti melarung kepala kerbau, tetapi dagingnya mungkin dimakan dengan tujuan untuk persembahan Nyi Roro Kidul, sebagai penolak bala, umpamanya di laut. Mungkin dengan adanya banyak musibah tsunami seperti itu, bagaimana Pak hukumnya? Terima kasih. Bersedekah, mengundang orang dengan niat tolak bala boleh, tetapi harus niatnya bermohon kepada Allah. Harus waktu disembelih, penyembelihannya itu tidak ditujukan untuk sesuatu selain Allah. Nah, itu ininya. Bahkan kalaupun seandainya dia tidak membaca bismillah, masih bisa ditoleransi. Tetapi jangan kaget. Mazhab Syafi'i itu tidak mewajibkan, ya toh? Nah, tetapi jangan ini saya sembelih untuk Roro Kidul kah, siapakah, nggak ada. Ya toh? Harus, karena kita bermohon kepada Allah, tidak bermohon kepada selain. Sudah jelas ya? Jadi jelas ya Bu ya. Oke, puas. Nah di sebelah sana sudah ada yang bertanya Pak Quraish, saya pindah ke sebelah sini. Bu tadi mau bertanya apa Bu? Ini masih mengenai apa yang kita makan ya Bu ya. Agak beda ya Bu ya. Boleh, silakan Ibu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Saya mau bertanya begini Pak Kiai.
kan kalau kita ada sakit gitu, ada kita suka minum, suka makan binatang-binatang, umpamanya tikus gitu. Ini kalau yang sakit, maaf sakit asma gitu, itu bagaimana hukumnya Pak Kiai? Seperti ular, itu darah ular gitu. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, bagus. Ayat yang kita bahas ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang berkata bahwa yang disebut di sini itu saja yang haram. Selain dari itu boleh, ya kan? Iya. Nah, tetapi pendapat ini lemah. Karena nanti kita akan menemukan beberapa hadis Nabi yang menjelaskan bahwa binatang yang bertaring tidak boleh. Nah, binatang yang hidup di dua alam tidak boleh. Nah, maka di sini kita harus lihat apa yang dimakan itu. Nah, karena sebab ini dulu sudah pernah ada diskusi panjang, bekicot boleh atau tidak, ya toh, kodok boleh atau tidak, katak boleh atau tidak. Nah, jadi di sini ada mengandung rincian, dan karena itu kita tidak bisa berkata bahwa hanya yang disebut di sini saja yang diharamkan, karena Rasul ada menjelaskan rincian lebih jauh menyangkut. Ya. Saya kira begitu, Bu, ya. Iya, baik Ibu jelas ya Bu ya. Ini Pak, jadi walaupun alasannya untuk pengobatan bagaimana Pak? Prinsipnya Allah tidak menurunkan obat melalui sesuatu yang diharamkannya. Nah, gitu kan? Jadi jangan beranggapan kalau sudah haram lantas jadi obat. Tidak mungkin jadi obat. Selama diharamkan Allah, tidak boleh. Ya, jadi Bu kalau asma jangan dikasih mencitnya dulu ya Bu ya. Cari yang lain dulu, pasti ada obat lain. Ada obat yang lain, ada obat yang lain. Iya. Pak Quraisy, kayaknya kita sudah mesti membuat kesimpulan nih Pak Quraisy. Kesimpulan kita yang pertama, seluruh umat manusia diajak untuk menegakkan hukum. Iya. Ya toh? Melakukan sesuatu walaupun dia tidak percaya kepada ajaran Islam, tetapi penegakan hukum, tidak melanggar ketentuan, itu adalah kemaslahatan semua. Yang kedua, dalam konteks ini, umat Islam tidak hanya diajak untuk makan atau melakukan aktivitas halal dan baik, tetapi juga diajak untuk mensyukuri nikmat Allah itu, dalam arti menggunakannya sesuai dengan tuntunan agama. Yang ketiga, jangan melakukan kegiatan yang semata-mata hanya mengikuti leluhur yang tidak paham. Karena dunia ini berubah, ada pendapat mereka yang salah, ada pendapat mereka yang tidak tepat lagi. Kita harus kembali kepada nilai-nilai ajaran agama kita, dan itulah yang merupakan tuntunan dari ayat-ayat yang kita baca. Saya kira itu kesimpulan kita. Dan kalau dari pertanyaan tadi yang barangkali tambahannya kali ya Pak Quraisy ya, kalau kemudian barangkali Pak Quraisy ada obat yang sebenarnya ada sesuatu yang haram, coba dipikirkan lebih jauh lagi. Barangkali ada pilihan lain, karena biasanya yang haram itu pasti berdampak buruk ya Pak Quraisy ya. Dan mudah-mudahan semua keterangan Pak Quraisy tadi itu bisa kita renungkan bersama, jadi petunjuk bagi kita waktu kita memilih mana makanan yang sebaiknya kita konsumsi. Walaupun dia halal, belum tentu dia thayyib, begitu ya Pak Quraisy ya. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pagi ini kita belajar banyak, dan insya Allah kita berjumpa kembali masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah.